Oke guys, kita lagi ada di Kuningan nih. Ini di daerah di tempat namanya One Studio. Hari ini kita mau ngetes kamera yang saya pakai sekarang ini. Kamera udah lama ya, tapi saya suka banget tetap sama kamera ini buat konten kreator on budget. Jadi ini adalah HX90V dan saya mau ngetes satu fungsi di sini yaitu steady shot. Penasaran banget ya perbedaannya steady shot antara mode aktif, standar atau intelijen aktif, mana yang paling pas buat kita pakai untuk bikin konten-konten vlogging, konten-konten jalan-jalan seperti gini. Jadi ini ya, inilah kesempatan kita ngetes. Buat kamu yang masih gagal paham apa itu steady shot, jadi steady shot ini adalah teknologi yang dimiliki Sony untuk menstabilkan gambar. Prinsipnya ini sama dengan electronic image stabilizer yang ada pada kamera-kamera lain, tapi ini versinya Sony dan itu bernama steady shot. Stabilizernya ini menggunakan mode standar ya, ini standard stabilization. Jadi nggak tahu nih, lumayan lebar sih. Oke, ini menggunakan active steady shot. Framingnya segini nih. Roll of third-nya itu pas di mata nih garisnya. Ini tangan segini banyaknya. Gimana menurut kalian? Framingnya gimana? Nanti kita akan coba ke intelligent auto seperti intelijen aktif. Wah, ini sih agak berasa nih ya, sempit juga nih. Tapi kayaknya ini paling stabil sih di antara semua. Nah, akan kita coba kalau ini dijejer bertiga gimana framingnya. Oke guys, di sini kita bisa lihat intelijen aktif steady shot kelihatan jauh lebih cropping ya, tapi memang jauh lebih stabil dibandingkan yang dua. Oke, di antara semua kayaknya active steady shot yang paling pas ya. Dia memang ada di tengah-tengah, yang paling moderat lah, sesuai dengan framingnya, lebarnya pas, juga stabilisasinya juga ada. Oke, merekam dengan standar steady shot seperti begini hasilnya. Framing dengan active steady shot. Dengan intelijen aktif. Gimana gambarnya menurutnya? Sekali lagi kita bisa lihat di sini standar steady shot kurang stabil, sedangkan active steady shot lumayan, dan pastinya intelijen aktif yang paling stabil. Namun di framing dengan gaya seperti ini nggak terlalu kelihatan beda croppingnya. Oke, kita coba tes dengan sistem lighting indoor. Tes steady shot standar. Saya kesempatan cek coba steady shot standar. Ini mata pas di garis roll of thirds. Nah, steady shot aktif. Mata pas di garis roll of thirds, tangan lurus tangan. Steady shot intelijen aktif, mata pas di garis roll of thirds, tangan masih full lurus. Nah, ini gimana nih angle-nya? Rasanya sih makin sempit ya. Oke, ini secara roll of third posisi garis ada pas di vendor teh yang ada di depan ini ya. Ini intelijen aktif. Oke, roll of thirds masih di mbak-mbak vendor teh ini. Ini adalah active steady shot. Perhatikan ini ya, perempuan yang duduk sebelah kiri, orang yang duduk sebelah kiri. Perhatikan perbandingannya. Sekarang perhatikan angle-nya. Ini saya menggunakan standar ya, standar steady shot.
Nah, kalau kita lihat dari gambar di ujung di mana si perempuan ini duduk, ini kita bisa lihat di mana perbedaannya nyata banget ya antara intelligent active sama dua mode yang lainnya. Tapi antara active steady shot dengan standar, sepertinya perbedaannya nyaris nggak ada ya. Paling sedikit banget, tipis banget. Dan itu mungkin juga kesalahan dari posisi kamera saya ya. Tapi ya paling nggak di sini kita bisa belajar kalau ini perbedaannya nyaris nggak ada. Oke guys, jadi gimana? Kamu belajar sesuatu nggak dari video ini? Nah, kalau menurut saya begini ya, kita menggunakan steady shot itu sebetulnya nggak perlu setiap saat ya. Kalau cuma kayak duduk begini, mungkin kamu nggak perlu mengaktifkan steady shot. Jadi bisa dibilang kalau di kamera saya ini saya masukkan ke mode standar steady shot. Tapi kalau saya jalan, saya menggunakan atau megang kameranya kayak begini. Nah, itu steady shot kepake banget guys, sangat menolong karena pastinya kita nggak mau punya gambar yang goyang banget, yang geter-geter banget sehingga penontonnya pasti pusing ya kalau nonton gambar yang wah goyang gitu banget. Nah, kepake banget pakai steady shot. Tapi buat saya mungkin steady shot yang paling masuk akal, modenya yang paling kepake adalah yang active steady shot. Sedangkan intelligent active itu pasti itu menghasilkan gambar yang paling stabil di antara semua. Tapi ada juga trade off-nya, ada konsekuensinya, yaitu gambarnya lebih ke cropping jauh lebih dalam sehingga gambarnya jadi ruang gambarnya jadi makin sempit guys. Dan kalau kamu buat vlogging atau buat konten-kontennya banyak memfilmkan diri sendiri atau kamu banyak mengambil gambar di balik kamera kamu ini, pasti kamu pengen gambar yang makin lebar, makin banyak yang kamu bisa dapetin kan. Nah, itu kurang cocok pakai intelligent active. Lebih baik minimal kalau kalian mau pakai active steady shot. Itu dari kesimpulan yang saya bisa ambil. Oke guys, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi saya cuma mau berbagi ya. Saya adalah pengguna HX90V sudah berapa ya, 3-4 tahun ini. Dan moga-moga ini juga bisa membantu kamu untuk men-setting kamera kamu yang serupa ya. Dan rasanya ini juga ada teknologinya di kamera-kamera Sony lain seperti Sony RX100 dan juga seri HX lainnya, seri WX ya kalau nggak salah. Dan kalau nggak salah juga kamera yang lebih profesional ya kayak seri ZV, terus juga tentunya kamera mirrorless, tapi tentu itu udah kelasnya udah beda ya. Tapi untuk point to shoot ya kira-kira seperti begini. Oke guys, thanks for watching and semoga ketemu lagi di video berikutnya. Saya akan bagiin lagi apa yang saya bisa pelajari dari gear kamera yang saya punya.